Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 28 Desember 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menjadi Lebih Baik. Menjadi lebih baik. Firman Tuhan terambil dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 17 sampai dengan ke-18. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan, karena pertukaran atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami terus ingin belajar menjadi anak sulung dari segala yang diciptakan Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang terus semakin baik dari waktu ke waktu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun 2024. Apa komitmen yang kita akan ambil? Maka tentunya kita sepakat dengan sebuah kalimat, menjadi lebih baik. Tatkala kita berbicara tentang menjadi lebih baik, tentu ada banyak aspek yang ada dalam pikiran setiap sahabat seperjalanan. Ingin menjadi lebih baik secara kesehatan, ingin menjadi lebih baik secara ekonomi, ingin lebih baik juga di dalam hubungan rumah tangga, ingin menjadi lebih baik untuk setiap bisnis usaha, ingin menjadi lebih baik juga untuk keturunan kita, anak dan cucu kita. Semuanya kita berharap ingin menjadi lebih baik, dan itu adalah sebuah harapan yang sangat wajar dan juga tentunya juga menjadi harapan saya pribadi. Sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, namun pada bagian firman Tuhan yang kita baca, apa yang dimaksud menjadi lebih baik? Kita membaca pada ayat yang ke-18 dikatakan, supaya pada tingkat tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Berbicara tentang anak sulung secara urutan adalah berarti anak yang paling besar. Berbicara tentang anak yang paling besar biasanya berbicara tentang bahwa dia punya tugas tanggung jawab yang paling besar di antara semua anak-anak atau adik-adik yang ada di bawahnya. Menjadi seorang kakak, maka dia memberikan sebuah contoh dalam kehidupannya, dalam sikap, dalam kata-kata, dalam tanggung jawab, di dalam kesetiaan, di dalam kesabaran, di dalam hikmat, di dalam aspek spiritual, di aspek kerohanian. Segala sesuatunya harus menjadi yang terbaik di antara yang ada. Sehingga firman Tuhan berkata kita dipanggil oleh Tuhan sebagai anak sulung dari segala yang menjadi ciptaannya. Tentu kita harus menjadi lebih baik dari semua yang ada di dalam ciptaan yang Tuhan ciptakan. Apa itu tumbuh-tumbuhan, apa itu binatang yang ada di langit, yang ada yang di darat, yang ada di laut, yang ada di bawah tanah. Kita harus menjadi lebih baik. Kalau berbicara tentang lebih baik, kita harus menjadi orang yang disiplin. Sebaik siapa? Sebaik matahari yang terbenam dan tenggelam pada waktunya. Kita harus menjadi orang yang rajin, sebagaimana ciptaan Tuhan yang apa? Yaitu semut. Sekalipun tidak ada pemimpinnya, dia menyediakan makanan pada musimnya. Dan dia terus bekerja. Bagaimana kita supaya menjadi lebih baik daripada semua ciptaannya? Kita harus menjadi yang lebih baik daripada burung. Burung yang bisa bersiul, bernyanyi. Yang tentunya sebagai bentuk ucapan syukur. Maka kita harus menjadi orang yang lebih pandai bersyukur, lebih pandai memuji Tuhan, lebih pandai menyembah Tuhan daripada kebiasaan bersungut-sungut. Kita pun harus menjadi lebih baik. Dari apa? Yaitu dari perjuangan yang kita lihat di seluruh ciptaan yang ada. Ada binatang yang tidak punya kaki namun terus berjalan. Ada binatang yang tidak punya sayap namun bisa melakukan perjalanan yang panjang. Ada binatang yang kemudian yang sangat lambat tapi terus dia bekerja tanpa henti. Jadi kalau kita sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang firman Tuhan katakan kita menjadi ciptaan yang sulung dari semua ciptaannya, maka seyogianya kita menjadi lebih baik karena kita disebut anak sulung ciptaannya. Kita diciptakan dengan potensi yang jauh lebih baik, bahkan terbaik daripada semua ciptaan yang ada. Firman Tuhan yang kita baca dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Kebaikan, anugerah yang sempurna, pemberian yang baik itu sudah diberikan oleh Tuhan yang datangnya dari atas. Jadi artinya tidak ada sebuah kalimat perkataan yang kita ucapkan, ya aku seperti ini karena aku bernasib tidak sebaik orang lain. Tetapi Alkitab berkata pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, itu kepada setiap orang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah sediakan. Yang paling terutama bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita bertanggung jawab.
Kalau sepanjang hampir kita tutup tahun pada tahun ini, ada anugerah yang sempurna, pemberian dari Tuhan yang baik, yang kita sia-siakan, yang kita tidak jalankan dengan sebaik-baiknya. Apa itu anugerah yang sempurna? Kehidupan kita, kesehatan kita, materi kita, keluarga kita. Setiap anugerah sekecil apapun, itu adalah anugerah yang sempurna, pemberian yang terbaik, yang berasal dari Allah. Kalau kita kemudian tidak menjalankan dengan baik, biarlah kita berjuang dan berjanji bahwa di tahun berikut saya akan menjadi pribadi yang makin hari semakin lebih baik. Pada bagian firman Tuhan yang berikut dikatakan, ada atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan dan bayangan atau karena pertukaran. Kebaikan-kebaikan Allah itu bukan bayangan. Kebaikan-kebaikan Allah itu tidak pernah ditukarkan dengan kelas yang lebih rendah. Semuanya Tuhan berikan yang terbaik, sehingga tidak ada pertukaran, tidak ada bayangan. Kalau berbicara tentang bayangan, biasanya itu adalah orang-orang yang menjanjikan sesuatu yang baik kepada kita, tapi sifatnya PHP, pemberi harapan palsu. Dia berjanji ingin memberikan anugerah yang sempurna, pemberian yang terbaik. Adakah manusia yang melakukan seperti itu? Tentu ada. Tapi kita melihat lebih banyak orang yang kemudian ingkar janji. Orang yang kemudian berjanji di awal memberikan hal-hal yang baik, ternyata di kemudian hari mengecewakan. Itulah sifat manusia. Tapi Allah sudah memberikan yang disebut dengan anugerah yang sempurna, pemberian yang terbaik. Kalau kita kemudian sudah diangkat sebagai anak sulung daripada semua ciptaannya, apa tekad yang harus kita lakukan, sahabat seperjalanan, sebelum kita menutup tahun ini? Yaitu kita berjuang agar kita menjadi pribadi yang semakin hari terus menjadi semakin baik. Baik di dalam ucapan, baik di dalam sikap, baik di dalam kebijaksanaan, baik di dalam mengambil keputusan, baik di dalam menyikapi semua keadaan, lebih banyak bersyukur, lebih bisa dipercaya, menjadi pribadi yang berintegritas, menjadi pribadi hidup dalam kesederhanaan, tidak jatuh ke dalam sikap-sikap hedonisme, tidak jatuh ke dalam perasaan-perasaan yang penuh dengan dosa, iri hati, kemarahan, sulit untuk bersyukur. Tidak ada kemudian sebuah sikap hidup yang semata-mata hidup dalam keegoisan, menjadikan diri sebagai pusat segala-galanya dan bukan Kristus yang menjadi pusat hidupmu. Di dalam konteks kalimat terakhir inilah, marilah kita berjanji menjadi lebih baik. Bahwa Kristus dan kebenarannya adalah yang menjadi pusat hidup kita. Suatu Kristus dan kebenarannya sudah menjadi pusat hidup kita, maka kita akan melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan menjadi lebih baik. Maka kita akan menghargai bahwa kita diciptakan oleh Tuhan sebagai yang sulung daripada semua ciptaannya. Sahabat seperjalanan, berjuanglah untuk menjadi lebih baik. Jangan terus Tuhan memberikan anugerah terbaik, anugerah sempurna, pemberian yang paling maksimal, tapi kita tidak pernah mengerjakan semuanya dengan maksimal. Dan kita kurang bertanggung jawab untuk setiap anugerah, kebaikan Allah yang kita terima pada tahun ini. Dan Tuhan akan sediakan juga pada tahun depan. Dan Tuhan selalu akan sediakan di sepanjang kehidupan kita. Apa tekad kita? Katakan dalam hatimu, sahabat seperjalanan, aku akan menjadi lebih baik di dalam setiap keadaan demi kemuliaan Allah, dan aku mensyukuri untuk setiap hal yang terbaik, dan aku ingin memberikan juga semua hal yang terbaik kepada Tuhan yang menciptakan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terus berjuang menjadi semakin baik dan menjadi lebih baik, amin.